Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang HS, apa kabar? Sedulur EMC dimanapun Anda berada. Hai, hujan di malam Rabu. Oh, bukan hanya di malam, tadi sehari ini kayaknya apakah ini dinamakan hujan salah mongso ya. Agustus itu biasanya masih di musim kemarau. Apakah ini merupakan hujan salah mongso? Kita akan bertanya kepada pakar BMKG di samping saya. Jenengan pakar nopo Pak De? Niku. Jenengan pakar nopo Mas? Pakar BMKG, pakar telematika atau pakar herbal? Aduh ya itu dia. Ternyata di sebelah saya pakar untuk memprediksi apakah dia masih jatuh cinta atau tidak. Oh bukan ya. Baik. Baik sedulur MC dimanapun Anda berada, kita sudah bersama dengan beliau sang Raja Herbal Dunia, Bang HS. Yeay, yang sudah bergabung dengan Mia Kayu Manis di malam kali ini untuk bersama-sama kita akan mendapatkan info terbaru, mendapatkan materi terbaru yang luar biasa ya. Materi apa kira-kira? Bang itu selalu ada aja gitu ya ketika bertemu dengan pasiennya, bertemu dengan konsultasi itu, ketika melihat seseorang gitu, wah kok kayaknya ini harus dipelajari, kok kayaknya ini harus buat materi seperti itu. Pas banget dengan materi malam kali ini. Kita sapa dulu Bang HS Sugeng Dalu. Selamat malam Bang HS. Selamat malam juga Mia, selamat malam juga semua fan Hasan Sabila, sedulur MC. Halo, selamat Agustusan ya. Nah, gula darah pada mata itu kan lazim ya. Kita ada yang pasiennya Bang itu ada yang diabetes kena mata, tapi ada yang juga tidak gitu ya Bang ya. Sebetulnya apa sih Bang gula darah pada mata itu? Nah, pengertiannya begini Bapak Ibu, gula darah pada mata itu kalau kita mengenal dalam bahasa kedokteran yang juga dikenal retinopati diabetik. Oke. Jadi retinopati diabetik ini adalah sasarannya kepada penebalan pada kornea dan pada saraf. Oke. Apa sih itu? Yaitu kondisi kadar gula darah tinggi, dia pasti akan merusak pada pembuluh darah. Baik, oke. Pembuluh darah mata, karena kita berbicara pada mata, pastinya pembuluh darah retina. Sifat gula darah dia akan merusak mata. Pertama, dia akan merusak pembuluh darah kecil di retina. Yang kedua, dia akan memproduksi cairan mata, Bu. Yang ketiga, sifat daripada gula itu dia akan merusak fungsi otot mata mengeras. Otot matanya Pak ya yang keras. Oke. Dan yang keempat, pada saraf mata kehilangan sinyal perintah. Ini yang disebut retinopati diabetik. Nah, yang kelima, lapisan kornea mata menebal dan mengeras. Itu lapisan terdepan, Bu, epitel. Nah, yang keenam, dia pasti akan merusak pada protein mata. Ini hubungannya dengan yang nomor 5 tadi. Nah, yang nomor 7, Bu, ada penebalan pada saraf pupil. Saraf pupil itu pada lingkar mata yang hitam dan menghambat cahaya itu masuk. Wow, itu dia ya yang sifat-sifat dari gula yang bisa merusak dari mata. Betul ya. Nah, itulah. Jadi saya beri ada air rebusan, Bu ya. Jadi Ibu cukup merebus sirih hijau. Sirih hijau ya Bang ya. 3 lembar. Sirih hijau 3. Dan jambe. Biji jambe ya Bang Biji ya. jambe 1. 1 saja. Untuk apa Pak Hasan? Begitu bangun pagi, Ibu raup. Oh. Ya,
raup untuk tidak perlu untuk dirambang matanya, tapi dikenakan pada mata, membasuh pada mata. Ya. Setelah itu kan agak perih nih Bu. Dah. Nanti tidak lama dia akan meleleh. Gula yang menutup pada protein kornea tadi. Ya, itu cara pertama. Tapi digunakan pagi hari. Ingat ya, digunakan pagi hari. Pagi hari. Baik. Ya. Terus cara yang kedua, ya, saya punya lagi cara. Tempo hari saya pernah memberikan jus sayuran untuk tekanan bola mata, itu sukses loh Pak. Mbak Mia sering dapat WhatsApp, Mbak Mia tekanan bola mata sekarang saya normal dengan jus sayuran TBM. Ya, TBM itu singkatannya tekanan bola mata, itu bagus loh Pak. Jadi kalau mereka yang menginginkan untuk jus TBM nanti bisa lewat admin Pak ya. Bisa. Nah, yang ini adalah jus sayuran untuk penderita gula yang matanya sudah mulai kabur, berair, perih. Ya. Sayurannya apa? 1. Daun adas secukupnya, ambil secukupnya itu, ya, sejumput ya. Daun wortel, 3 daun wortel, ambil 2 pang wortel, kemudian potong-potong, di blender, di jus. Setelah itu Bapak saring, minum. Habis dirambang Pak ya, mata dirambang. Setelah itu istirahat 1 jam 2 jam. Bapak jus. Kemudian diminum setelah disaring, kasih air, nggak usah kental-kental sekali, minum setiap pagi juga. Setelah pagi. rambang mata tadi. Oh, baik. Nah, yang terakhir Mia, cara saya adalah selalu herbalis itu akan memberikan resep-resep herbalnya. Nah, itu dia yang ditunggu-tunggu, Nah, Bang. Oke. ramuan dari resep herbal. Tapi ini yang terakhir aja nanti Yang saya kasih terakhir ya, ya. untuk resep herbal. Ya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan ada yang dirambang, ada yang di jus. Ya. Nanti Bang Ais juga tak lupa pastinya akan memberikan untuk yang ramuannya atau Betul. resepnya seperti apa, kita tunggu saja nanti ya. Nah, ini resep yang diminta sama Mbak Mia. Saya janji sih kepada semua fan Hasan Sabila, Sudulur EMC, Bang AS itu selalu akan memberikan dan membagi-bagikan ilmunya, resep-resepnya. Yes. Agar mereka bisa memproduksi sendiri Mia. Untuk dirinya sendiri terutama. Masya Allah, oke. Ya. Resepnya apa saja? Bapak kenal dengan nama daun patikan kebo. Ambil 1 jumput atau 1 genggam. Daun kepel 3 lembar, potong-potong yang tua. Daun cemara, ambil 1 jumput, masukkan ke dalam panci. Daun sirsat, ambil 6 lembar. Ya, remet-remet dulu, masukkan ke dalam panci. Daun cabai jamu, ambil 4 lembar. Ya. Kemudian daun cabai jamu kan lumayan besar Pak ya, potong-potong juga, kemudian masukkan ke dalam panci. Sudah Pak. Ada daun rumput patikan kebo, daun kepel, kemudian daun cemara, daun sirsak, daun cabai jamu. Airnya 5 gelas jadi 3 gelas. Nah, inilah jadi obat untuk khusus mata yang dipengaruhi atau yang dirusak oleh zat gula. Inilah persembahan Bang AS, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Obat jadinya Bang. Kalau obat jadinya Pinar dan Gekom.
Piner dan Gecom. Iya. Oke, nah baik, sedulur MC dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendapatkan satu resep yang luar biasa dari Bang Ais tentang bagaimana sih untuk resep agar mata tidak mengalami kerusakan akibat diabetes ya. Daun patikan kebo ini ada di lingkungan nih, banyak ya, di kebun, di ladang gitu ya, di lingkungan sekitar pasti ada. Kemudian daun kepel, daun cemara, tadi daun patikan kebo sejumput, daun kepelnya kemudian berapa tadi Bang? 5 kayak nggak salah ya. Sebentar saya catatan Daun saya. kepel 3. Oh, daun kepelnya 3, daun cemaranya sejumput, kemudian daun sirsapnya 6, daun cabai jabunya 5, direbus dengan air 5 gelas menjadi 3 gelas, minum pagi, siang, malam. Dan obat jadinya ini adalah bisa menggunakan yang namanya Piner dan juga Gecom, tentunya produk yang luar biasa dari beliau sang Raja Herbal Ini Bang. daun-daun yang saya sajikan ini sudah lengkap untuk penderita diabetes Pak ya. Dan patikan kebo ini terkenal dengan vitamin A-nya bagus, ini bagus untuk mata. Daun kepal ini bisa untuk saraf dan otot mata, kerusakan pada otot mata. Daun cemara ini bisa untuk kerusakan pada pembuluh darah retina. Daun sirsat ini untuk vitamin matanya Pak, agar mata itu menjadi sehat. Daun cabai jamu ini untuk merontokkan atau merusak sistem penebalan gula pada mata. Jadi lengkap banget kayaknya. Saya sudah merangkai, oh ini bagus banget ini. Kalau diracik pasti mereka akan sembuh. Masya Allah, alhamdulillah, semoga nggih. Amin Bang, kita akan baca beberapa pertanyaan ya Bang ya. Halo Kak dari TikTok, selamat malam dari KNYTW. Bang, jus HB untuk penderita asam urat ada resikonya nggak Bang? Kita tinggal meninggalkan bayam. Ya, kita tinggal meninggalkan bayam. Tapi sebenarnya kalau ibu dan bapak tahu, ada jenis rumput bayaman. Jenis rumput. Kalau di Jogja ada sih Bu ya. Ada. Nah, itu tidak beresiko bagi asam urat dibanding dengan sayur bayam. Tapi ini jenis sayur, jenis rumput. Jenis rumput bayam-bayaman. Itu Ya. kemarin buat resep juga kan? Ya, beberapa waktu yang itu lalu. aman. Ya. Oke. Tapi memang tidak selalu ada gitu ya Bang. Nggak tahu di daerah beliau ada nggak ini. Oke. Kemudian dari Kak Erwin Isusu. Bang, untuk darah tinggi pakai resep apa ya Bang? Kalau obatnya kita Cempero. Terus darah tinggi kan hubungannya dengan ginjal Pak. Ginjal dan pembuluh darah. Berarti kita cari yang untuk ginjal apa? Tempuyung. 1 ya. Untuk membersihkan pembuluh darah apa? Misalnya Sambiloto. Kan? Terus kemudian untuk menurunkan tensi agar aman darah itu tidak, pembuluh darah itu tidak rusak dan tidak menebal, itu pakai apa? Pakai lidah buaya. Dah cukup. Tempuyung, kemudian ada lidah buayanya. Maka lidah buaya dikenal bisa untuk hipertensi. Oke, Ya. itu ya. Terus kemudian ada Sambiloto. Sambiloto. Ya. Dari Kak Ahmad ini, daun kepal itu apa ya? Daun kepel, bukan Kepel. daun kepal ya, beda ini ya. Kepala Atif biasa ngepal. Kepala, pundak, lutut, kaki. Daun kepel itu kalau Kepal itu pohon buah ya. Buah kepel kalau di Jawa. Itu pohon tumbuh-tumbuhan di Jawa, Kak. Jadi tumbuhan di Jawa itu ada yang namanya buah kepel. Tapi kita di Google ada kayak itu. Tinggal kita lihat itu, oh daunnya jenisnya seperti ini. Oke, gitu nggih. Ada juga nih dari Kak Daryono, Bang HS, saya pantau loh karena saya yang sakit gatal. Minum Briko dan Glusal. Nah, kira-kira berapa hari ya Bang sembuhnya? Pantangan sudah saya hindari. Ini saya dibelikan A2 sama anakku, boleh saya minum Bang? A2 untuk imun. Bagus ini A2 Boleh ya? ini. A2 ini sangat dikenal bagus sekali untuk imun. Maka orang yang berangkat haji, umroh segala dengan A2 ini staminanya luar biasa. Mantap, di sana. Okay. Nah, terus tadi berbicara tentang gatal dari Briko dengan Glusal. Yes. Ini kalau memang gatalnya dari diabetes, maka dia dalam hitungan 3 hari pasti akan sembuh. Tapi kalau dari gatalnya
dari kerusakan sumsum tulang ini akan panjang, mungkin bisa 1 bulan. Gitu. Oke gitu nggih. Terima kasih. Kemudian tadi dari KNYT, resep penderita diabetes yang merasa jantungnya berdebar, Bang. Kalau jantung berdebar itu yang saya katakan tadi, diabetes dia butuh zat besi, ya, karena kita kehilangan energi, karena kita dirusak. Kenapa ya? Yang merusak apa? Yang merusak adalah kelenjar pada ginjal, karena kelenjar ginjal adalah yang memproduksi HB. Oke. Artinya ada kerusakan pada sistem kelenjar. Bagaimana? Ya pakai jus HB tadi. Jus HB tadi ya Kak Ya. ya. Kalau bayamnya ada asam urat tadi bisa diganti dengan bayam-bayaman, atau bisa kalau misalkan nggak ada skip aja ya Bang ya. Skip, Biasanya Bang jangan. Es menggunakan diganti jipang ya Bang Jipang ya. atau Oke. labu siam. siam ya. Kak Kristina Sri Suryani, saya gula darah saya udah normal sejak berobat ke Bang HS. Sekarang udah lepas Alhamdulillah. obat. Wow, alhamdulillah ya. Ini sebenarnya butuh bukti-buktinya ya. Jadi sebenarnya diabetes itu bisa disembuhkan Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang bagaimana Bang cara menyembuhkan? Kan itu kan kerjanya kelenjar Pak, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas itu dibantu oleh para menteri. Menterinya apa? Endokrin, eksokrin. Kan itu sel semua Pak. Sel endokrin, sel eksokrin. Kita bangun, kita perbaiki, maka dia bisa sembuh. Gitu. Jadi bukan itu pankreasnya, tidak. Selnya yang kita bangun. Oke, gitu nggih. Terima kasih. Kemudian dari Kak Astri, Bang, kalau Briko apakah bisa untuk membersihkan paru-paru untuk penderita asma? Kalau paru penyakitnya binek, Bu. Binek Kak. namanya ya. Jadi kalau penyakit kita yang benar adalah binek, itu yang untuk membersihkan pada paru-paru. Misalnya perokok gitu ya, atau kita pekerja lab banyak menghirup uap gitu. Itu kita membersihkannya pakai binek. Oke, dengan binek ya. Ya. Oke, Kak Ahmad, Bang, untuk diabetes itu sebetulnya normal berapa ya? Gulaku sesudah makan 300. Tinggi dong. Tinggi. Jadi Tinggi dia harus nih, di Kak bawah Ahmad. 200 kalau sesudah makan, paling enggak ya 140 gitu kan. Tapi kalau kita puasa itu di bawah 100, paling tidak 86, maksimal 90 lah. Oke, gitu ya Kak ya. Baik, sedulur MC dimanapun Anda berada, kita sudah baca-baca pertanyaan, kita sudah mendapatkan resep, saatnya kita semuanya akan beristirahat nih. Kayaknya hujan nih di kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan sempat ada beberapa daerah yang banjir. Turut prihatin ya untuk beberapa daerah yang mungkin hari ini banjir ya, hujan tidak diduga-duga ini. Semoga semuanya mandali, semoga semuanya aman gitu ya Bang Ais ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi di hari Kamis ya, berarti Ya, insya akan ada Allah. di Bella Belajar Gejala. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu baru lagi dari beliau Bang AS. Terima kasih ya Bang AS untuk kebersamaannya malam kali ini. Terima kasih juga semua fan Hasan Sabila, sedulur MC. Saya Bang AS mohon diri, doakan saya sehat terus. Amin. Kita akan bersama terus dan saya akan memberikan ilmu-ilmu yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal Dari Bang alamin. AS, salam sehat alami. Demikian sedulur EMC beres beli resep Hasan Sabila untuk edisi kali ini. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti besok hari Kamis, dan entah akan ada info apa lagi, entah akan ada ilmu apa lagi yang akan beliau berikan. Ditunggu saja hanya di channel kesayangan kita semuanya, di media sosial asli dan resminya Bang AS, di Hasan Sabil Official ya. Semuanya Bang AS menggunakan Hasan Sabil Official. Apalagi untuk pembelian di toko Oyan, panjenengan bisa menggunakan yang akun aslinya Bang AS, yaitu akun Hasan Sabil Official, yang di akunnya itu Bang AS menggunakan jaket warna biru dalam lingkaran hijau ya, dan pengiriman dari Yogyakarta. Jangan sampai nyasar ke akun-akun yang lain. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mia Kayu Manis pamit. EMC Bang AS kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.